Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, boleh beribadah lagi walaupun kami hanya lewat online. Kami percaya bahwa urapan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, baik saudara yang ada di rumah maupun bagi kami semua yang mendengarkan acara ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya urapan yang selalu baru ada di tengah-tengah kami semua yang menguatkan kami dan menuntun langkah-langkah kami untuk kami hidup semakin hari semakin bergantung dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, satu kesempatan yang luar biasa kami boleh berjumpa lagi saudara. Ada beberapa bulan ini kita tidak bisa beribadah secara normal, tapi kita beribadah secara online. Nah, kali ini saya sangat bersyukur sekali untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Yahya dan semua tim dalam penggembalaan yang mempercayakan saya pelayanan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan berbicara dengan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara senang dengan judulnya adalah tuntunan Tuhan lewat situasi. Saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama baca dalam Lukas 5. Saya akan bacakan buat saudara Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam puji-pujian saudara, saya pernah tahu ada lagu yang berkata begini, "Tiap langkahku diatur oleh Tuhan." Saya tahu lagu ini ada di dalam daftar lagu pujian saudara. Nah, saudara, seringkali kita bisa menyanyikan lagu ini, kita seringkali tahu, kita hafal betul dengan lagu ini. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kita yang tahu bahwa langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, tetapi yang terjadi sebaliknya, kita yang atur Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam pembacaan yang kita baca pagi hari ini, di sini ada satu contoh yang namanya Simon. Pada waktu pertama kali Yesus bertemu dengan dia, yang mengubahkan Simon yang dulunya penjala ikan menjadi penjala manusia, itu dimulai dari kisah Tuhan menjumpai tuntunan Tuhan dalam kehidupan Simon. Tentu saja saya percaya saudara dan saya, kita sama-sama anak Tuhan dan cara Tuhan tidak selalu sama dalam menuntun kita. Tetapi pagi ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menuntun kehidupan Simon, mengubahkan dia masuk dalam pusat rencananya Tuhan. Saudaraku, cara Tuhan dalam kehidupan Simon itu sungguh luar biasa. Kalau saudara baca dan saudara dengarkan apa yang saya sampaikan tadi, dalam ayat yang kedua, Yesus mendatangi Simon dalam kegagalan Simon Petrus ini, saudara. So, bayangkan bahwa Yesus tahu betul bahwa mereka ini nelayan dan hari itu mereka gagal menangkap ikan. Semalam-malaman mereka bekerja tapi mereka tidak dapat ikan satu ekor pun. Jadi dalam pembacaan ini, saudara bisa lihat dan kita mesti sepakat bersama bahwa Yesus menjumpai Simon ketika Simon dalam keterpurukan. Saudara, dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini tidak ada satupun di antara kita yang bisa dengan sombongnya berkata, dengan pongahnya kita berkata bahwa aku biasa-biasa aja, aku hebat-hebat aja. Di tengah situasi pandemi ini saya percaya saya dan saudara pun sedang mengalami masa yang tidak biasa. Dan mungkin saudara sedang berkata, apakah masih
masih bisa hidup kita berkata bahwa tiap langkah kita dituntun oleh Tuhan kalau kita sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak enak seperti ini. Nah, kekasih Tuhan, yang pertama ada 3 hal yang saya mau share buat saudara, bagaimana hidup yang namanya Simon ini, dia mengalami tuntunan Tuhan dalam situasi kehidupannya. Yang pertama, cara Tuhan ini sangat-sangat berbeda dengan cara Tuhan memperlakukan saya dan saudara atau murid-muridnya yang lain. Yang pertama, Tuhan langsung intervensi, artinya Tuhan langsung naik dalam perahu Simon. Saudara, dalam hal ini kita mungkin berpikir bahwa wow, ketika Tuhan berhadapan dengan Simon, Tuhan langsung naik di perahunya tanpa permisi. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengintervensi kehidupan saya dan saudara. Ada banyak kali kita merasa sok tahu dan kita mulai berkata bahwa kalau untuk urusan kerohanian, kasih, mengasihi, mengampuni dan sebagainya itu urusan Tuhan. Tapi kalau soal pekerjaan, Tuhan pasti nggak tahu. Tuhan nggak usah ikut-ikut. Nah, saudara, berbeda dengan Simon. Ketika dia dalam posisi gagal, semalam-malaman dia mencari ikan dan dia tidak bertemu, dia tidak dapat ikan 1 ekor pun. Saudara, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Simon adalah hal yang sangat-sangat berbeda dengan cara Tuhan memperlakukan murid-murid yang lain atau di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang Tuhan lakukan, Tuhan langsung naik dalam perahu Simon Petrus. Untuk poin yang pertama ini, mari saudara mulai catat bersama dan saudara mulai camkan bahwa izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Kenapa kita harus izinkan? Kita mesti tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Semua seantero hidup kita ini tidak ada satupun menjadi bagian kita sendiri. Ingat saudara, kita seringkali nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Artinya bahwa hidup kita adalah, saya adalah ciptaan baru dan saya adalah orang yang siap hidup saya bukan punya saya lagi, tetapi punya Tuhan sepenuhnya. Nah, saudara, luar biasa Simon. Saudara tahu persis bahwa Simon ini adalah orang, satu pribadi yang senantiasa dia selalu melakukan dulu, berbicara dulu, baru berpikir. Bayangkan waktu Tuhan naik dalam perahunya, dia tidak melakukan apa-apa. Izinkan Tuhan, kalau saudara ingin hidup saudara dituntun oleh Tuhan, izinkan Tuhan intervensi hidup saudara. Jangan pernah saudara merasa takut ketika saudara melihat waktu saudara sedang berjalan dengan Tuhan. Dan saudara melihat bahwa waduh, ini kok semakin payah ya. Kok sepertinya saya tidak mendapatkan apa-apa ya. Kok sepertinya saya mengalami jalan buntu. Saudara mulai periksa hidup kita dan kita mulai berkata lagi, adakah kita mengizinkan Tuhan mengintervensi hidup kita? Nah, poin yang kedua yang saya lihat di sini bahwa dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, Tuhan menyuruh Simon untuk bertolak ke tengah. Nah, saudara, saya berbicara bertolak ke tengah ini, mungkin sekali lagi kita bahas karakternya Simon. Simon pasti dengan skillnya sebagai seorang nelayan dan dengan pengalamannya yang luar biasa itu, pasti dia akan berkata, aku udah semalam-malaman, aku ngerti banget dengan arah angin, aku tahu dengan situasi musim ikan atau bukan musim ikan. Saudara, kalau saudara skillnya memang, misalnya saudara seorang jago, mekanik yang handal, saudara tahu persis dengan saudara pekerjaan saudara itu, saudara ya. Tiba-tiba waktu saudara sedang memperbaiki misalnya motor atau apa aja yang rusak, terus saudara agak kesulitan di situ, tiba-tiba ada anak kecil yang datang dan dia mulai, bukan anak kecil, orang besar atau siapapun yang saudara tahu dia tidak punya latar belakang tentang itu, dan dia mencoba untuk menasihati saudara. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Pasti saudara juga pasti akan bereaksi sama seperti yang saya pikirkan. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan Simon luar biasa, saudara, sangat berbeda. Waktu Tuhan sedang berbicara, ayo kamu bertolak ke tengah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan suruh bertolak ke tengah, yang terjadi dalam kehidupan Simon, dia tuh nurut, saudara. Dia tuh bersedia diperintah Tuhan,
mau punya hati yang taat. Dia punya kerendahan hati. Padahal posisi dia waktu itu dia dalam posisi yang capek, stres, lelah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan, dalam pergumulan kita, kadang-kadang ketika kita mengalami masalah, kita berada dalam situasi-situasi yang tidak enak, berada dalam persoalan yang sangat kompleks. Kita kepengen ya, saya pernah menyampaikan dalam beberapa renungan singkat saya yang saya sering share di Facebook atau di YouTube, saudara. Saya sampaikan bahwa ada satu ketika Elia yang selesai KKR luar biasa, dia baru KKR besar-besaran, dan dia sempat mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi ketika Isabel mendengar Elia membunuh 450 Nabi Baal, dia marah besar dan dia mengeluarkan satu ancaman. Ancamannya itu tidak main-main. Dia bilang, kalau apa yang kamu lakukan terhadap 450 Nabi Baal itu pun akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan apa yang terjadi? Elia menjadi sangat ketakutan. Dikatakan dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai sekian diceritakan bahwa Elia berlari, tetapi Elia dia masuk lebih dalam lagi dan dia bersembunyi di dalam goa. Nah saudara, dalam masa galau itu Elia berharap Tuhan berbicara lewat angin badai, Tuhan berbicara lewat api, atau Tuhan berbicara lewat gempa bumi. Tidak, itu tidak terjadi saudara. Yang terjadi waktu itu Tuhan berbicara lewat angin sepoi-sepoi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tuntunan Tuhan pun tidak melulu kita hanya dengar dari pendeta-pendeta besar. Tidak melulu ketika ada hamba Tuhan yang terkenal sanggup melakukan beberapa istilahnya dalam tanda kutip sangat sakti, peka dan dituntun pokoknya hebat saudara, top markotop istilahnya. Ada kalanya kita nggak akan mengalami ketika kita didoakan kita langsung terima jawabannya. Ada kalanya kita datang di KKR besar, kita tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Misalnya kita lihat iklannya bagaimana ada hamba Tuhan, pembicara yang top, waktu dia datang dia doakan orang lain sembuh. Tapi giliran kita datang dengan semangat yang sama, dengan iman yang sama, tapi tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan bahwa tuntunan Tuhan tidak melulu lewat perkara-perkara yang spektakuler. Tapi tuntunan Tuhan, ketika yang terjadi dalam kehidupan Elia, Tuhan berbicara lewat angin sepoi-sepoi basah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara mungkin sedang mengalami masa yang sangat-sangat krisis. Saudara bingung apa yang harus saudara lakukan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan ini. Ada mungkin orang yang bertanya, kita mau bisnis apa Bu Pendeta hari ini? Kita mau bisnis makanan, semua pada jual makanan. Kita mau bisnis ini, semua juga pada bisnis ini. Apa yang harus lakukan? Saudara, mari saya himbau saudara belajar bahwa ingat lagu tadi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan ingat lagi bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kitanya sendiri yang sering meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau posisi Tuhan, dia tetap ada dan berjalan bersama dengan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa bukan cuma sekedar Tuhan menyuruh Simon untuk bertolak ke lebih dalam lagi. Tetapi pada waktu Tuhan sedang mendidik Simon, sedang mengarahkan kehidupan Simon, Tuhan juga sedang sampaikan firman Tuhan loh di atas perahu. Saudara, yang saya sangat kagum waktu saya baca ayat-ayat ini, Simon itu kan capek ya, Simon itu kan stres ya, semalam-malaman gak dapat hasil tangkapan ya, dia ngantuk, tapi dia bersedia tuh untuk dengarkan apa yang Tuhan mau. Artinya dalam poin yang kedua ini, Simon bukan cuma sekedar dia mengizinkan Tuhan intervensi dalam hidupnya, tapi Tuhan juga Simon izinkan untuk mengatur, untuk mengarahkan, untuk berbicara dalam kehidupan Simon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ada berapa banyak di antara saya dan saudara yang kadang-kadang kita cuma bilang, kita izinkan Tuhan intervensi hidup kita. Kita izinkan Tuhan berbicara dalam hidup. Tapi kita masih suka pilih-pilih, saudara. Kalau firman Tuhan itu benar-benar pas, baru kita bilang, wow, ini suara Tuhan. Tapi kalau itu menegur kelakuan kita, menegur tentang kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kita masih berkata bahwa, oh, tadi firman Tuhan sih bagus, tapi itu buat suami saya. Tadi firman Tuhan itu bagus, tapi itu cocok kalau mertua saya datang. Itu firman Tuhan itu bagus, tapi kayaknya pendeta itu lagi ngotbahi dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, paket untuk kita bisa menerima, untuk kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, ya paket yang pertama adalah biarkan Tuhan intervensi hidupmu. Dan yang kedua, izinkan juga Tuhan untuk berbicara, mengarahkan kita. Jadi bukan sekedar dia masuk dalam perahu kehidupan kita, tetapi kita izinkan Tuhan yang mendrive, Tuhan yang mengatur dan mengarahkan jalan-jalan kita. Engkau harus ke kanan, engkau harus ke kiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, ketika Yesus mengajar di atas perahu, di tengah Simon yang gagal, ngantuk, capek, dan segala persoalan hidup, dikatakan bahwa Simon tetap semangat, saudara. Dia tetap semangat untuk melakukan, mendengar, dan diarahkan hidupnya oleh Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara, bukankah kita seringkali mengalami bahwa ketika proses terjadi dalam hidup kita, senjata yang mematikan kita bukan masalah kita. Masalah seringkali bukan nomor satu yang membunuh kita, tapi yang membunuh kita adalah semangat kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya seringkali bicara di gereja GKMI, Jemaat Eklesia dan Pasar. Saya seringkali berkata bahwa kalau kita punya semangat, maka kita akan berjuang dan memenangkan persoalan-persoalan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bayangkan waktu Tuhan masuk mengintervensi hidup Simon, dan yang kedua, Simon membiarkan Tuhan mengarahkan hidupnya, dan yang ketiga, Simon ini bersemangat. Jadi bukan cuma sekedar membiarkan Tuhan mendrive, membiarkan Tuhan menuntun setiap langkahnya, tapi Simon pun bersemangat. Dia melakukan dengan semangat. Jangan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam mengikut Tuhan, oke, kita ke gereja, oke, kita dengar apa kata Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau soal semangat, kita suka lihat situasi. Kalau misalnya apa yang kita mulai perjuangkan mulai kelihatan ada tanda-tandanya, kita bersemangat. Tapi kalau kelihatannya, aduh, ini kok nggak seperti yang saya bayangkan, kita mulai kehilangan gairah dan berkata, aduh, berhenti, Jo. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang saya suka dibilang dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Logikanya danaunya sama, perahunya sama, tetapi kok hasilnya berbeda. Nah, ini yang benar-benar kita harus pahami juga, bahwa danau itu sama, tempat yang semalam-malaman dia cari ikan, perahu yang dipakai juga sama, jalannya pun jalan yang sama, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Bertolak ke dalam, ke tempat yang lebih dalam, berbicara tentang waktu kita membiarkan hidup kita di-drive oleh Tuhan, Yesus mengintervensi hidup kita. Yang Tuhan mau dalam poin yang terakhir ini, kita all out buat Tuhan. All out itu artinya waktu kita menyerahkan hidup kita, jangan separuh-separuh. Saudara, waktu saudara bertobat, saudara menyerahkan hidup saudara kan gak pernah berkata begini, ya saudara, Tuhan, ini hidupku, bertahtalah dalam hatiku, gitu ya. Tuhan, biar engkau nyaman tinggal dalam hidupku. Saudara, yang terjadi justru Tuhan tidak pernah nyaman dalam hidup kita. Karena apa? Saya mau kasih contoh, misalnya saya ini jadi tamu di rumahnya Pak
rumahnya Pak Pendeta Yahya misalnya ya saudara. Saya bertamu di rumahnya Pak Pendeta Yahya. Hari pertama saya datang, Pak Yahya dan Bu Yahya berkata bahwa Ibu Shirley boleh nginep di rumah saya. Anggap saja rumah sendiri. Ibu bisa masak sesuai seleranya Ibu. Ibu bisa tidur kapan saja. Ibu boleh pergi kapan saja. Pokoknya Ibu di rumah saya, Ibu harus kerasan. Itu hari pertama. Hari ketiga, misalnya Bapak Pendeta mulai berkata, Ibu boleh perlakukan rumah ini seperti rumah sendiri. Tetapi ingat Ibu, ada kamar tertentu yang Ibu tidak boleh masuk. Di kamar mandi pun Ibu nggak boleh mandi lama-lama. Dan di dapur pun Ibu nggak boleh pakai dapur sembarangan. Karena ada aturan-aturan tertentu. Kira-kira saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya dapat peraturan seperti itu dari tuan rumah, ini cuma contoh. Jadi jangan anggap beneran, karena kami tinggal di satu kota, nggak mungkin saya tinggal di rumahnya Pak Yahya dan Bu Yahya ya saudara. Jadi kira-kira kalau ini terjadi, apakah saya bisa kerasan di rumahnya Pak Pendeta? Saya percaya sangat tidak kerasan. Pasti saya 1-2 hari aja saya tinggal di situ, dan hari selanjutnya saya segera untuk cari tempat yang lain. Nah, begitu juga waktu kita berkata kita mengizinkan Tuhan hidup dalam kehidupan kita, tinggal dalam hati kita. Tetapi kita masih berkata, Tuhan boleh dah tinggal intervensi hidup saya. Tuhan boleh dah berbicara, bertahta dalam hidup saya. Tetapi Tuhan, ada bagian-bagian dalam hati saya yang Tuhan gak boleh sentuh. Saya masih punya ini, saya masih belum bisa mengampuni, saya masih pahit hati sama itu. Tuhan, itu jangan disentuh dah Tuhan. Saya mau berkata, apakah saudara yang seperti ini bisa Tuhan kerasan dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa terima tuntunan dalam kehidupan saudara setiap hari? Tidak bisa. Nah, kekasih Tuhan, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini berbicara bahwa waktu kita serahkan hidup kita, kita harus benar-benar all out untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang all out, ada banyak di antara kita yang benar-benar belum all out dalam Tuhan. Kalau kita udah all out, tidak ada lagi istilahnya galau pada saat pandemi yang berkepanjangan ini. Saudara mengalir bersama Tuhan. Saudara berpikir bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kehidupan saudara. Dan kalau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya percaya saudara sedang berpikir dan saudara sedang mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Ingat, mulai dari pertengahan Maret awal pandemi di Pulau Bali ini, sampai dengan hari ini, saudara lihat bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat. Adakah di antara saudara yang sampai kelaparan? Adakah di antara saudara yang tidak dapat pertolongan Tuhan? Saya sangat percaya saudara, 3 langkah ini untuk saudara memahami tuntunan Tuhan dalam kehidupan situasi saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan ide untuk memberkati saudara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara. Tetapi yang menjadi bagian saudara, sudahkah saudara izinkan Tuhan mengintervensi hidup saudara? Sudahkah saudara mau taat ketika Tuhan intervensi, Tuhan masuk dalam perahu kehidupan saudara? Sudahkah saudara mau taat untuk ikut dalam tuntunan Tuhan selanjutnya? Dan yang ketiga, adakah saudara bergairah, bersemangat, dan totalitas melakukan seluruh kehendak Tuhan? Kekasih Tuhan, di akhir dari renungan dari khotbah saya hari Minggu ini, saya mau share tentang apa yang sahabat saya alami. Beberapa waktu yang lalu, sahabat baik keluarga kami yang di Surabaya, dia mengalami masa pandemi ini begitu susah buat dia, sebab dia juga seorang pengusaha yang berhubungan dengan singkat cerita pekerjaannya ini tidak bisa dilakukan pada masa pandemi seperti ini. Nah saudara, otomatis secara umum seperti yang kita alami, penghasilannya juga sangat terbatas. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada minggu kedua bulan Mei, dia mengalami satu hal yang sangat tidak masuk akal dalam pemikirannya. Karena ternyata apa yang pernah dia lakukan, apa yang Tuhan pernah suruh untuk dia kerjakan di tahun-tahun sebelumnya, dia menuai di masa pandemi. Saudara tahu, 2 tahun yang lalu dia pernah mengalami memberi pertolongan kepada temannya yang dalam keadaan posisi terlilit utang. Saudara,
sangat-sangat menyedihkan sekali karena teman yang dia bantu ini, dia terlilit utang rentenir dan dia harus untuk menutup utangnya dia bekerja jualan es, saudara. Nah, hasil jualan es itu gak seberapa. Hasil itu pun dia harus pakai untuk menutup utang. Jadi ceritanya dia kelilit utang untuk makan. Dia punya anak 4, istrinya sedang hamil anak kelima. Sudah bisa bayangkan betapa susahnya orang ini. Nah, teman kami ini, dia waktu teman yang susah yang kelilit utang ini telepon untuk pinjam uang, dia sebenarnya bukan orang yang sangat berlebihan, tetapi hatinya digerakkan Tuhan untuk membantu teman yang satu ini. Bukan cuma sekedar membantu teman ini. Jadi waktu teman saya ini tanya berapa utang kamu, dia sebutkan utangnya sebanyak berapa juta. Ayo tutup utangmu, dan dia kasih uang buat teman yang kesusahan itu sekitar 2 juta untuk kamu dan anak-anakmu. Tetapi beberapa waktu kemudian sahabat kami yang di Surabaya ini bilang, kayaknya kamu gak cuman saya bantu keuangan aja, saya bantu kamu untuk kerja. Jadi dia tolong carikan pekerjaan. Saudara, selama 1 tahun dia bekerja sebagai sopir pribadi. Rupanya waktu dia jadi sopir pribadi pendeta, dia dapat ide. Karena ada salah satu tamunya pendeta itu cerita bahwa ada satu tanaman yang sedang booming sekarang. Nah, tanaman ini diekspor ke luar negeri. Teman yang kesusahan ini telepon lagi sahabat kami. Dia bilang begini, Pak, bisa nggak Bapak percayakan saya, modalin saya Pak, saya sewa tanah untuk saya tanam hasil tanaman yang katanya lagi booming ini untuk diekspor ke luar negeri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ajaibnya teman saya ini, sahabat kami ini, orangnya benar-benar sudah totalitas. Dia bukan cuma sekedar mengizinkan Tuhan intervensi hidupnya, tapi dia totalitas untuk tuntunan Tuhan. Waktu dia tanya Tuhan, Tuhan bilang, oke, kamu bantu dia. Saudara tahu, itu udah kejadiannya tahun lalu waktu dia bantu ini ya saudara. Tahu nggak saudara? Waktu bulan kemarin, saat teman saya juga sama dengan kami yang hidup mantap, makan tabungan, tiba-tiba orang yang kesusahan dulu yang pinjam uang untuk modal ini, dia telepon, Pak, saya bisa minta nomor rekening Bapak? Saya mau transfer uang pinjaman saya. Nah, teman saya ini dia tidak pernah berpikir bahwa uang yang dia pinjamkan itu bisa kembali lagi. Dia udah gak terpikir. Dia pikir sekedarlah dia menabur. Saudara, betapa kagetnya sahabat kami ini ketika dalam rekeningnya masuk 400 juta. Dia bilang, ini uang apa? Ini banyak banget. Dia bilang, Pak, kalau Bapak berkenan, ayo datang ke desa saya. Sekarang kami lagi panen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saudara sahabat saya ini melihat langsung bagaimana apa yang dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Saudara, saya mau berkata buat saudara dan semua jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ketika kita mengizinkan Tuhan menuntun kita, mungkin ada hal-hal yang gak masuk akal, yang ketika kita dengar suara Tuhan dan kita berpikir bahwa kayaknya gak masuk akal. Tetapi kalau saudara yakin itu tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara, izinkan Tuhan intervensi hidup saudara. Izinkan saudara buka lebar-lebar hidup saudara untuk diarahkan hidup saudara pada jalan-jalannya Tuhan. Dan yang ketiga, bukan cuma saudara melakukan dengan semangat dan izinkan Tuhan mengintervensi, tapi yang ketiga, all out. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang saudara kerjakan, selagi itu saudara memang yakin tuntunan Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat bahwa di masa sukar kayak apapun hari-hari ini, saudara akan mengalami tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bukan cuma saudara hidup saudara terselamatkan, tapi hidup saudara harus jadi berkat bagi banyak orang di sekitar saudara. Jemaat GKMI Jemaat Eklesia, firman Tuhan hari ini berbicara cukup jelas dalam kehidupan saudara. Tangkap firman Tuhan ini. Bukan cuma saudara dengar, tapi saudara renungkan. Dan saya percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Simon yang gagal ketika firman Tuhan datang dalam hidupnya, dia berubah menjadi pribadi yang berhasil. Karena apa? Dia izinkan Tuhan intervensi hidupnya. Dan dia bersemangat menaati, melakukan, dan all out dalam pekerjaan Tuhan.
Terima kasih, sampai bertemu lagi. Saya percaya saudara semua didapati Tuhan dan didapati oleh semua kita bertemu lagi dalam kondisi yang semakin baik, semakin sehat, semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa.